Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 188 Guci bawah tanah. Menjelang siang, personel Biro Pengawasan Keselamatan Kerja menyelesaikan pemeriksaan lokasi konstruksi dan tidak menemukan bahaya keselamatan yang nyata. Namun, perintah penangguhan masih belum dicabut, dan Sun Dezu diizinkan untuk melanjutkan pemeriksaan mandiri. Sun Dezu berbalik dengan cemas dan terus menyerukan hubungan. Lin Yu dan Sue Qin juga tidak terburu-buru untuk pergi. Sue Qin juga lari ke samping dan mulai menelepon, sementara Lin Yu berjalan di sekitar pinggiran lokasi konstruksi dan mengamati. Saat dia berjalan, raut wajahnya tiba-tiba berubah, menatap tanah berlumpur dengan genangan air untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa genangan itu sedikit meresap dengan roh jahat hitam. Tuan Sun, bawakan sekop ke sini. Lin Yu dengan cepat mengangkat kepalanya dan berteriak pada Sun Dezu. Ah, ada apa? Sun Dezu di kejauhan menutupi telepon dan melirik Lin Yu dengan bingung. Sekop, kata Lin Yu sambil menggali tanah. Sun Dezu mengangguk, dan saat menelepon, dia berlari untuk mengambil sekop, menyerahkannya kepada Lin Yu, berjalan bolak-balik di sampingnya dan terus melakukan panggilan telepon. Lin Yu mengambil sekop dan menyekopnya ke tanah, dan menginjaknya dengan kakinya. Sekop itu langsung tenggelam ke dalam lumpur. Dia menggali dengan keras dan membuang sekop besar tanah, hanya menggali satu persatu. Setelah menggali sedalam setengah meter penuh, sekop mendorongnya ke bawah lagi, membuat suara teredam, seolah-olah telah menggali sesuatu. Lin Yu buru-buru berhenti, mulai menggali lumpur dengan tangannya, dan kemudian menyentuh benda persegi dan keras, seperti kotak kecil atau semacamnya. Lin Yu buru-buru memasukkan tangannya ke dalam lumpur dan mengeluarkan benda keras itu. Lin Yu menyekat tanah hingga bersih dan menemukan bahwa itu memang kotak mahoni yang dibuat dengan halus. Ya, Biro Pengawasan Keamanan sudah ada di sini. Saat menelepon, Sun Dezu melirik ke sisi Lin Yu, tiba-tiba menggigil saat melihat kotak di tangan Lin Yu, dan hampir melempar telepon. Mari kita tidak membicarakannya. Sun Dezu segera menutup telepon, berlari ke arah Lin Yu dalam 2 langkah, dan berkata dengan kaget, bagaimana kamu bisa menggali hal semacam ini? Tadi, Sun Dezu meliriknya dan melihat bahwa ini sama sekali bukan kotak biasa, tapi sebuah guci. Sue Qin berlari ketika dia mendengar gerakan di sini, bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan? Melihat kotak di tangan Lin Yu, kulitnya tidak bisa membantu tetapi dia merasa menggigil di punggungnya, dan berkata dengan panik, dari mana asalnya? Gali saja. Lin Yu menunjuk ke lubang di tanah. Sun Dezu menelan ludahnya dan berkata, aku belum pernah mendengar ada kuburan di daerah ini. Siapa yang mengubur abunya di sini? Siapapun yang memegang abu di dalamnya. Lin Yu mengerutkan kening, wajahnya serius. Guci, apalagi yang bisa kamu pegang tanpa abu? Wajah Sun Dezu menjadi pucat, dan dia merasa panik di dalam hatinya. Tidak peduli apa itu, ada guci yang terkubur di lokasi konstruksi sialan itu. Bisakah itu baik-baik saja? Pantas saja selalu ada kecelakaan. Ini sama sekali bukan sebuah guci yang dikubur oleh orang biasa. Tergantung dari seberapa lama dan baru kotak itu, seharusnya sudah dikubur belum lama ini. Lin Yu berkata bahwa dia meletakkan guci di tanah, memberi isyarat kepada Sun Dezu dan Sue Qin, dan memberi isyarat kepada mereka untuk menjauh. Dia akan membuka kotak itu. Jiarong, kamu tidak bisa membukanya. Sue Qin mendesak Lin Yu dengan cemas. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu, dan jika dia membukanya dengan gegabah, mungkin ada bahaya. Tidak apa-apa, kamu bisa mundur saja, tidak peduli apa yang ada di dalamnya, itu tidak akan menyakitiku.
Lin Yu buru-buru melambai ke Suekin dan Sun Dezu, dan mereka berdua mundur ke kejauhan. Suekin mengepalkan tangannya dan meletakkannya di dadanya, merasa gugup. Lin Yu tidak peduli apakah kotak itu diisi dengan gas beracun atau bom, dia yakin untuk pergi sebelum mereka menyakitinya. Namun, dia tidak langsung membuka guci dengan tangannya, melainkan mengambilnya dengan ujung sekop. Kulit Lin Yu langsung berubah ketika dia melihat isi di dalamnya, dan apa yang ada di dalam kotak itu ternyata sepotong tulang tangan Bai Shen. Tulang tangan sangat rapi, dengan 8 tulang karpal, 5 tulang metakarpal, dan 14 tulang jari. Melihat tidak ada bahaya di kejauhan, Suekin dan Sun Dezu buru-buru mendekat. Ketika mereka melihat tulang tangan bergerigi di dalam kotak, keduanya gemetar ketakutan, wajah mereka pucat. Ini, bagaimana mungkin ada benda seperti itu di dalam kotak ini? Kata Sun Dezu dengan suara gemetar. Lin Yu tidak berbicara, dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut membalik tulang telapak tangannya, dan menemukan bahwa kertas jimat kuning ditekan di bawahnya, dan kertas jimat itu mungkin menulis mantra seperti kutukan membentuk. Tulang-tulang tangan tidak tampak seperti tiruan. Harus asli, dan segar penampilannya. Tidak terbentuk setelah pengeringan alami. Seharusnya sudah dibuang dengan metode khusus, dan tidak ada kulit atau daging yang tersisa di tangan. Sangat mungkin bahwa seseorang menggunakan pisau tajam untuk mengambil saat tubuh masih hangat, artinya, orang ini entah baru saja mati atau belum mati pada saat itu. Ketahuilah betapa besar keluhannya setelah kematian. Ditambah dengan jimat jahat ini, itu akan memadatkan dan menyerap yin, dan ki dari yin secara alami akan menjadi lebih berat dan dampaknya pada lokasi konstruksi dapat dibayangkan. Pergi dan panggil para pekerja. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata kepada Sun Dezu. Ini baik. Sun Dezu berbalik dan berlari menuju ruang aktivitas lokasi konstruksi pekerja. Jiarong, bagaimana mungkin ada hal seperti itu di lokasi konstruksi ini? Suekin bertanya dengan ketakutan, meraih lengan Lin Yu dengan kedua tangan. Seorang gadis pasti akan sedikit ketakutan ketika dia melihat hal seperti itu. Tidak apa-apa, ini hanya beberapa tipuan. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut. Aku di sini, jangan takut. Mendengar apa yang dia katakan, emosi Suekin mereda. Dia mengangkat kepalanya dan melirik profil Lin Yu Qingxiu, dan hatinya yang bingung langsung menjadi tenang. Tuan He, para pekerja ada di sini. Sun Dezu berjalan cepat dengan ratusan pekerja. Ketika sekelompok pekerja melihat tulang putih di dalam kotak, tiba-tiba raut wajah mereka berubah. Mereka hanya merasa seluruh tubuh mereka berdiri tegak, dan seluruh tubuh mereka mendesing dingin. Mengapa ada hal seperti itu di lokasi konstruksi? Seorang pekerja tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Buruh, saya baru saja mencentang. Kotak ini sangat baru. Seharusnya tidak disimpan lebih dari sebulan. Tulang di dalam kotak itu dikeluarkan dengan teknik khusus, dan selembar kertas jimat kuning ditekan di bawah telapak tangan. Artinya, ini buatan manusia, ini untuk lokasi konstruksi kita. Lin Yu berkata sambil mengangkat kertas jimat itu, saya curiga kematian ketiga pekerja juga terkait dengan masalah ini. Semua orang tiba-tiba menghirup AC dan mengecilkan leher, mereka diam, dan wajah mereka penuh panik. Itu tidak akan berhasil. Maka aku tidak bisa melakukannya di sini, aku harus pergi. Aku harus pergi juga. Bukankah ini akan mati? Ayo pergi. Kamu pergi, kamu semua terkena roh jahat, dan kamu akan mati. Ya, mungkin kamu bisa pergi dan mati lebih cepat. Sekelompok pekerja berbicara satu sama lain, dan mereka panik untuk beberapa saat. Jangan takut, semuanya. Saya tahu sedikit tentang teknik mendalam Feng Shui ini. Selama saya mengetahui hal semacam ini, akan mudah ditangani. Saya akan menghalau roh jahatnya, dan itu akan baik-baik saja di masa depan. Lin Yu dengan cepat menenangkan semua orang. Ya, jangan takut,
semua orang akan baik-baik saja selama hal semacam ini diretas, dan Pak He telah melakukan beberapa penelitian di bidang ini. Awalnya, perusahaan kita mengalami kecelakaan dan Pak He membantu memecahkannya. Tolong percaya padanya. Sue Qin juga dengan cepat membantu Lin Yu mengatakan sesuatu. Ya, rekan sekerja, guci ini ditemukan oleh Tuan He barusan. Tuan, dia adalah seorang ahli Feng Shui yang mutlak, percayalah padanya. Sun Dezu juga buru-buru membujuk semua orang, dia sangat terkesan dengan Lin Yu, abu ini. Kotak itu telah terkubur di sini begitu lama dan tidak ada yang menyadarinya. Lin Yu menemukannya setelah berjalan-jalan. Dia pasti seorang ahli. Tuan He, kemudian Anda berbicara tentang bagaimana melakukannya. Kami semua mendengarkan Anda. Kepala kontraktor, Zhang Zhang, mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia memiliki kesan yang baik tentang Lin Yu. Dia adalah bos yang menganggap pekerja mereka sebagai manusia yang pernah dia lihat, jadi dia memimpin dalam mendukung Lin Yu. Pekerja lainnya langsung berteriak. Artinya, Tuan He, kami juga mendengarkan Anda. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Ya, Tuan He, cari tahu orang yang menipu hantu itu, kita harus membunuhnya. Pria besar itu tiba-tiba menjadi sedikit bergairah, dan membenci bajingan yang diam-diam membuat masalah. Lin Yu menghela nafas lega, selama orang-orang besar percaya padanya, itu mudah. Dengan cara ini, orang besar itu mengambil beberapa sekop lagi, dan kami memeriksa di sekitar lokasi konstruksi lagi untuk melihat apakah ada hal lain yang mencurigakan. Lin Yu berteriak pada semua orang. Dia baru saja berjalan di sekitar lokasi konstruksi, dan hanya berjalan dalam waktu singkat. Dia tidak memindahkan seluruh lokasi konstruksi sama sekali, jadi mungkin ada hal lain yang terkubur di sekitar lokasi konstruksi. Oke, saudara, tiru guys. Lao Zhang berteriak pada pria besar itu, dan semua orang tiba-tiba berteriak dan berlari untuk mengambil alat. Karena terbatasnya jumlah sekop di lokasi konstruksi, sekop kungfu dirampok dalam sekejap mata. Yang lain mengambil yang lain, ada yang mengambil sekop, ada yang mengambil linggis, dan ada yang mengambil kunci pas. Sekelompok orang dengan senang hati mengikuti Lin Yu di sekitar pinggiran lokasi konstruksi, bersemangat, cukup merasakan merayakan tahun baru. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa karena ada lebih banyak orang, mereka bahkan tidak takut pada monster, hantu dan ular, dan bahkan sedikit bahagia, karena ini adalah pertama kalinya lelaki besar itu melakukan hal seperti ini. Sun Dezu tidak bisa membantu tetapi memberikan acungan jempol kepada Sue Qin dan berulang kali memuji, dia benar-benar layak untuk Tuan He, kemampuan kepemimpinan ini benar-benar tidak tertutupi. Dari pemogokan pekerja di pagi hari hingga insiden Gucci saat ini, Lin Yu mengejutkan tempat kejadian dengan beberapa kata sederhana, dan membuat semua orang terpelintir menjadi tali, penuh energi. Lin Yu benar. Seperti yang diharapkan, tidak hanya ada satu Gucci di sekitar lokasi konstruksi. Dia berkeliling dalam lingkaran dan menemukan plot lain dengan roh jahat hitam di mana-mana. Mungkin karena hal-hal ini terkubur dalam-dalam, roh-roh jahat juga tersembunyi dalam-dalam. Jika mereka tidak kelihatan baik, mereka tidak dapat ditemukan sama sekali. Setiap kali menemukan suatu tempat, Lin Yu menghentakkan kakinya dan meminta para pekerja untuk menggali. Belasan orang langsung meludah dan menggali dengan keras. Dalam waktu singkat, semua hal lainnya digali, dan para pekerja berlari ke sini menahan mereka. Tuan He, kami juga peti mati di sini. Tuan He, kami juga. Setelah 4 kelompok pekerja datang, mereka menemukan bahwa yang mereka gali hanyalah guci mahoni yang indah, persis sama dengan yang digali Lin Yu di awal. Semuanya minggir. Untuk berhati-hati, Lin Yu masih membiarkan orang-orang besar itu bubar, dan kemudian dia meminta sepasang sarung tangan pekerja dan mengulurkan tangan untuk membuka kotak itu. Ketika kotak kedua dibuka, itu juga tulang tangan Bai Shen Shen. Semua orang tidak bisa menahan nafas.
Tidak bisakah ada tulang tangan di 5 kotak? Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki 5 telapak tangan? Lalu mungkin bajingan ini membunuh beberapa orang. Mereka sedang berdiskusi, Lin Yu sudah membuka kotak ketiga. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.